Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwitari dari kelas AKM 3 dengan NIM 14225314. Di sini saya akan menjelaskan beberapa gambar yang telah saya praktikumkan pada praktikum Obsgyn. Selamat menyaksikan teman-teman. Oke teman-teman, di sini ada gambar organ reproduksi internal pada wanita, di mana ada beberapa bagian yang nanti akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada vagina. Vagina ini dikenal sebagai jalan lahir. Nah, ini merupakan saluran yang menghubungkan organ reproduksi internal dan eksternal. Fungsi utama vagina ini adalah sebagai jalan keluarnya darah saat wanita sedang menstruasi dan jalan masuknya sperma ke dalam rahim untuk proses pembuahan dan jalan lahirnya bayi pada saat persalinan. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ada tuba falopi ya. Tuba falopi ini adalah alat reproduksi wanita. Ini sebagai tempat sementara dari sel telur yang belum dibuahi ya teman-teman. Selain itu, saluran tuba falopi ini menjadi tempat pertama bertemunya antara sel telur dan juga sel sperma untuk selanjutnya menjadi tempat pembuahan. Nah, setelahnya itu sel telur yang berhasil dibuahi akan mengalir ke korpus uterus untuk tumbuh dan berkembang menjadi bakal janin atau bayi. Kemudian di sini ada ovari. Ovari itu atau biasa disebut dengan ovarium ya, atau indung telur adalah kelenjar berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim antara kanan dan juga kiri. Nah, fungsi dari ovarium ini yaitu menghasilkan hormon kewanitaan dan menghasilkan sel telur. Terus yang selanjutnya adalah uterus. Nah, ini adalah uterus. Uterus atau dikenal dengan batang rahim. Rahim merupakan organ yang bentuk dan ukurannya itu kurang lebih seperti buah pir ya teman-teman. Sini kita bisa lihat. Nah, fungsi utama rahim itu untuk menjaga kelangsungan hidup janin yang sedang berkembang. Nah, di rahim itu ada 3 lapisan teman-teman. Yang pertama itu adalah perimetrium. Perimetrium itu adalah lapisan pelindung terluar. Kemudian di sini ada miometrium. Miometrium itu lapisan tengah yang sangat berotot. Inilah yang mengembang selama kehamilan dan berkontraksi untuk mendorong bayi Anda keluar. Nah, kemudian di sini ada endometrium, yaitu endometrium ini adalah lapisan dalam atau lapisan rahim. Ini akan luruh selama siklus menstruasi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah serviks. Nah, serviks ini adalah berfungsi untuk menghambat sperma memasuki rahim ketika seorang wanita sedang tidak subur atau sedang hamil. Nah, fungsinya itu adalah melindungi dari kuman berbahaya. Nah, lendir serviks ini juga menghentikan bakteri atau kuman berbahaya memasuki rahim dan menjaga vagina tetap sehat. Kemudian yang selanjutnya kita bisa lihat di sini ada fundus. Fundus uteri ini berbentuk seperti kubah. Nah, ini merupakan bagian atas dari uterus. Nah, ukuran dari fundus uteri ini dapat membantu dalam memperkirakan usia kehamilan dari wanita. Nah, selanjutnya di sini ada fimbriae. Fimbriae. Nah, kita bisa melihat di sini ada fimbriae. Fimbriae ini fungsinya untuk menangkap sel telur dari permukaan ovarium ke infundibulum atau bagian terluar dari tuba falopi selama proses ovulasi. Nah, teman-teman, itu dia beberapa bagian dari organ reproduksi internal pada wanita. Selanjutnya di sini ada organ reproduksi eksternal pada perempuan. Nah, di sini ada beberapa bagian. Nanti saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama di sini ada mons pubis. Mons pubis adalah area kelamin eksternal wanita yang biasanya dipenuhi rambut kemaluan. Jaringan ini terbentuk dari bantalan lemak sehingga membantu membuat hubungan intim lebih nyaman. Selain itu, organ reproduksi ini berfungsi untuk menghasilkan feromon guna membantu proses ketertarikan seksual. Nah, kemudian yang selanjutnya ada urethral opening. Urethral opening ini atau uretra bertanggung jawab untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh Anda. Nah, kemudian bagian yang ketiga ada vestibul. Nah, vestibul ini berfungsi erat dengan klitoris, khususnya saat terdapat rangsangan seksual. Nah, vestibul ini fungsinya adalah menimbulkan sensasi menyenangkan bagi wanita saat sedang terangsang ya teman-teman. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada labia minora. Labia minora ini adalah terletak di sebelah dalam labia mayor dan mengelilingi permukaan vagina serta uretra atau saluran yang membawa urin dari kandung kemih ke luar tubuh.
Nah, kemudian di sini ada labia mayora. Labia mayora ini merupakan pintu gerbang yang melindungi organ reproduksi wanita bagian luar dan lainnya. Kemudian di sini ada glands of clitoris. Glands of clitoris ini atau klitoris adalah memicu dan meningkatkan ketegangan seksual, maka klitoris akan membesar. Nah, jadi dia itu fungsinya adalah untuk memicu dan meningkatkan ketegangan seksual saat berhubungan intim. Jadi apabila wanita dewasa terangsang secara seksual, maka klitoris akan membesar. Nah, kemudian yang selanjutnya ada himen atau ton. Himen atau ton ini ada biasa disebut dengan selaput darah, memiliki fungsi untuk menyaring kotoran agar tidak langsung masuk ke dalam misfi. Nah, kemudian ada vaginal entrange. Vaginal entrange ini berfungsi sebagai jalan lahir bayi saat persalinan serta tempat keluarnya darah saat menstruasi. Kemudian di sini ada anus. Anus fungsinya untuk mengeluarkan feses dari saluran pencernaan, dan fungsi yang terakhir yaitu ada klitoris. Nah, klitoris itu fungsinya adalah benjolan kecil yang sangat sensitif benjolan kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangan untuk membantu meningkatkan gairah dan memudahkan wanita mencapai orgasme. Nah, itu dia adalah bagian dari alat reproduksi wanita bagian eksternal. Sekarang di sini kita akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada laki-laki. Di sistem reproduksi pada laki-laki itu ada bagian dalam dan juga bagian luar. Nah, untuk bagian luarnya di sini ada penis dan juga ada skrotum. Penis dan juga skrotum. Penis ini adalah fungsinya untuk mengeluarkan urin, air mani. Penis ini memiliki 3 bagian, yaitu pangkal penis, batang penis, dan kepala penis. Pangkal penis merupakan bagian yang menempel di dinding perut. Nah, kemudian yang kedua itu ada skrotum. Skrotum ini kantung yang melindungi buah zakar atau testis dan mengatur suhu di dalamnya. Kantung ini memiliki kulit yang dapat melonggar dan mengerut dengan bantuan otot yang berada di dalamnya. Kemudian ada bagian dalam. Bagian dalam itu yang pertama ada testis. Testis ini adalah alat reproduksi pria yang terletak di dalam skrotum. Testis berfungsi untuk memproduksi hormon seks pria, yaitu hormon testosteron dan juga sperma. Kemudian di sini ada epididymis. Epididymis ini tabung panjang yang melingkar yang menempel di belakang testis. Fungsinya adalah mematangkan sperma yang sudah diproduksi oleh testis. Ini karena sperma dari testis belum sempurna sehingga belum bisa membuahi sel telur wanita. Kemudian ada vas deferens. Vas deferens, nah ini adalah saluran vas deferens. Tabung panjang yang menghubungkan epididymis ke saluran kemih atau uretra dan berfungsi untuk menyalurkan sperma yang sudah matang. Kemudian ada vesicula seminalis. Ini adalah kantung yang menempel pada prostat. Fungsinya adalah menghasilkan air mani. Cairan ini kaya akan fruktosa untuk memberikan energi pada sperma sehingga dapat bergerak. Nah, kemudian ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini adalah kelenjar yang memiliki ukuran yang besar, sebesar kacang kenari dan terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan tambahan untuk ejakulasi. Kemudian di sini ada uretra. Uretra ini adalah alat reproduksi pria yang membawa air mani keluar dari tubuh. Selain itu, uretra juga menjadi saluran untuk keluarnya urin dari kandung kemih. Namun pada saat ejakulasi urin tidak bisa mengalir ke uretra sehingga hanya air mani saja yang keluar. Terus di sini ada tulang kemaluan. Tulang kemaluan ini menyangga serta melindungi organ reproduksi, saluran kemih dan pencernaan. Dan yang terakhir itu ada kandung kemih. Nah, kandung kemih ini fungsinya untuk menampung urin sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, ini adalah bagian dari sistem reproduksi laki-laki, bagian dalam dan juga bagian luar. Nah, selanjutnya ini adalah bagian-bagian dari sperma, di mana bagian sperma itu terbagi menjadi 3 bagian kepala, bagian tengah, dan juga ekor. Nah, di bagian kepala, kepala ini merupakan bagian utama dari sperma. Nah, kepala sperma mengandung kromatin yang merupakan bahan DNA yang membentuk kromosom. Sel sperma maupun sel telur manusia masing-masing mengandung 23 kromosom. Jadi apabila sel sperma dan sel telur bertemu, maka akan menghasilkan embrio dengan 46 kromosom. Nah, di bagian kepala sperma ini terdapat penutup mirip topi yang disebut dengan akrosom. Akrosom ini mengandung protein dan dapat membantu sperma menembus kulit terluar dari sel telur. Nah, kemudian
Di bagian kepala juga ada nukleus. Nah, nukleus itu fungsinya adalah menjaga integritas gen-gen yang ada dan juga mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. Kemudian di sini ada bagian tengah. Bagian tengah itu bagian tengah yang mengandung mitokondria atau penghasil energi. Nah, bagian tengah ini memiliki struktur khusus yaitu bentuk spiral. Fungsinya itu adalah menyediakan energi sehingga sel sperma dapat bergerak. Kemudian di sini ada bagian ekor. Ekor merupakan bagian terakhir dari sel sperma atau yang juga disebut dengan flagel. Bagian ekor sperma berfungsi untuk membuat gerakan. Ekor ini akan mendorong sperma ke depan menuju sel telur untuk proses pembuahan. Nah, di sini juga ada membran plasma. Membran plasma ini fungsinya adalah melindungi organel spermatozoa dan transportasi elektrolit untuk metabolisme spermatozoa. Nah, ini adalah bagian-bagian dari sperma. Ini adalah bagian dari spermatogenesis. Spermatogenesis ini adalah pembentukan sperma, di mana pembentukan sel sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Nah, kata tubulus itu adalah artinya saluran-saluran dan seminiferus yaitu artinya adalah semen atau sperma. Jadi spermatogenesis ini saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Nah, proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus ini terjadinya secara bertahap, ya. Dimana yang pertama itu spermatogonium atau induk dari sperma yang bersifat diploid mengalami proses pembelahan secara mitosis. Nah, proses pembelahan secara mitosis ini disebut juga dengan pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan identik dengan sel induknya. Kemudian dia menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer mengalami yang bersifat diploid ini mengalami proses meiosis 1. Di mana meiosis 1 ini adalah pembuahan sel yang berlangsung dalam 2 kali pembuahan dan menghasilkan 4 sel anakan. Nah, dia menghasilkan spermatosit sekunder. Mana spermatosit sekunder yang bersifat haploid mengalami proses meiosis 2 dan menghasilkan spermatid. 4 spermatid. Kemudian mengalami proses diferensiasi atau perkembangan dan terjadilah sperma. Nah, ini adalah proses dari spermatogenesis, yaitu proses pembentukan daripada sperma. Selanjutnya ini adalah proses oogenesis atau proses pembentukan sel telur. Nah, spermatogenesis tadi kan dimulai ketika masa pubertas, sedangkan untuk oogenesis itu terjadi di ovarium. Oogenesis itu dimulai sebelum anak perempuan lahir. Pada saat baru lahir, anak perempuan memiliki bakal sel ovum atau sel primordial sebanyak 200.000. Namun, hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan masuk masa pubertas dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang secara sempurna. Satu sel telur yang matang dihasilkan atau dikeluarkan dari ovarium selama siklus menstruasi. Nah, prosesnya itu yang pertama adalah oogonium atau sel induk telur, ya. Jadi sebelum kita ke oogonium itu, di dalam ovarium itu kan terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya. Folikel primordial namanya, ya. Nah, kemudian folikel dan bakal sel ini tersebut berkembang semakin besar, terjadi folikel primer. Kemudian berkembang menjadi folikel sekunder dan pada akhirnya menjadi folikel matang. Nah, selama folikel berkembang, sel primordial akan membelah secara mitosis atau membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid. Nah, terbentuklah oogonium. Oogonium yang bersifat diploid mengalami proses mitosis, kemudian menghasilkan oosit primer. Oosit primer yang bersifat diploid mengalami proses meiosis 1 dan menghasilkan oosit sekunder dan badan polar pertama. Kemudian oosit sekunder dia mengalami proses meiosis 2 dan menghasilkan ootit dan juga badan polar. Kemudian di badan polar pertama itu dia juga mengalami proses meiosis 2 dan menghasilkan 2 badan polar. Nah, dari ootit itu dia mengalami proses diferensiasi atau perkembangan dan terbentuklah menjadi
ovum. Itu adalah proses dari oogenesis atau proses pembentukan sel telur pada wanita. Oke, bagian selanjutnya ini adalah proses sperma menembus sel telur atau proses terjadinya pembuahan, di mana sel sperma berusaha masuk menembus sel folikel. Nah, sperma itu kan bagiannya ada kepala, ada tengah, dan juga ada ekor. Nah, di kepala sperma itu ada yang namanya enzim. Nah, enzim-enzim ini itu dia akan melepaskannya setelah menyentuh zona pelusida. Nah, ketika si sperma menyentuh zona pelusida ini akan mengalami kerusakan sehingga nukleus menyentuh sel ovum. Nah, satu sperma yang masuk dan menembus zona pelusida, si granula kortikal ini dia akan membantu mengeraskan zona pelusida setelah dia mengalami kerusakan karena sperma itu telah masuk. Nah, ketika sperma sudah masuk, dia akan melepas dari kepala dan berpisah dari badannya, lalu dia ketemu dengan sel ovum dan terjadilah pembuahan. Gambar yang selanjutnya ini adalah fertilisasi atau pembuahan, yaitu bertemunya sel telur dan sel sperma. Di sini ada rahim, endometrium, dan indung telur. Indung telur fungsinya adalah menghasilkan hormon kewanitaan dan juga sel telur. Sel telur yang sudah matang lalu dilepaskan, kemudian terjadilah pembuahan dan membentuk zigot. Hari kedua dia membentuk 2 sel, kemudian di hari ketiga dia membentuk 4 sel. Pada hari keempat dia 16 sel atau stadium morula, dan hari kelima dia blastokista awal. Hari ke-6 dan ke-7 dia membentuk blastokista tahap akhir dan dia menempel di dinding rahim. Nah, kemudian di sini ada hari ke-8 dan 9 embrio memulai implementasi. Selanjutnya adalah gambar menstruasi metode grafik. Menstruasi adalah pelepasan endometrium atau dinding rahim disertai perdarahan berulang setiap bulan. Ada 4 fase. Yang pertama adalah fase menstruasi. Fase menstruasi ini tidak diawali dengan dibuahi oleh sel ovum. Kadar hormon progesteron pun ikut turun sehingga menyebabkan peluruhan dinding rahim dan menyebabkan menstruasi. Dalam fase ini, hormon FSH dan LH dibantu dengan hormon estrogen tentu mematangkan sel telur. Selanjutnya, fase ini umumnya terjadi antara 3-7 hari, di rata-rata 5 hari. Yang kedua itu adalah fase praovulasi atau folikular. Ketika ovum sudah matang, hormon FSH dan LH mengalami sedikit penurunan, sedangkan estrogen mengalami kenaikan. Seiring dengan naiknya hormon estrogen, dinding rahim pun ikut mengalami perubahan. Kedua hal ini terus naik hingga ke tahap maksimal. Kemudian yang ketiga ini adalah fase ovulasi. Fase ovulasi ketika mencapai titik maksimalnya, hormon estrogen mulai menurun. Pada fase ini terjadi tanjakan hormon LH dan FSH secara mendadak dan tinggi. Hal ini menyebabkan folikel pecah dan mendorong ovum atau sel telur keluar dari rahim. Pelepasan ini biasanya terjadi antara 16 hingga 30 jam setelah hormon LH dan FSH naik. Fase yang keempat yaitu adalah fase pasca ovulasi, di mana sel ovum terlepas, folikel yang ditinggalkan membentuk korpus luteum. Korpus luteum ini akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kerusakan suhu basal. Hormon ini menandakan tubuh sedang dalam masa subur. Selepas ovulasi, hormon progesteron dibantu hormon estrogen memiliki tugas untuk menahan dinding rahim atau endometrium. Namun lama-lamaan korpus luteum hancur dan tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Hal ini menyebabkan endometrium mulai luruh dan terjadilah menstruasi selanjutnya. Gambar berikutnya ini adalah fase menstruasi. Di sini ada 4 fase. Yang pertama adalah fase menstruasi yang berlangsung di hari pertama sampai hari kelima, ditandai dengan peluruhan lapisan rahim dari vagina ketika tidak terjadi pembuahan pada sel telur. Kemudian yang kedua itu adalah fase folikuler, terjadi dari hari ke-6 hingga ke-14. Pada hari ke-10 hingga ke-14, salah satu folikel akan menghasilkan sel telur yang matang. Nah, kemudian pada fase ketiga yaitu adalah fase ovulasi. Fase ovulasi pada hari ke-14, sel telur siap dibuahi oleh sperma. Kalau tidak dibuahi, itu akan melebur dalam kurun waktu 24 jam setelah terjadinya fase ovulasi. Kemudian yang keempat itu adalah fase luteal. Nah, berlangsung dari hari ke-15 hingga ke-28, tingkat hormon progesteron akan meningkat untuk mempersiapkan lapisan rahim untuk kehamilan. Nah, jadi untuk fase luteal ini, kalau misalkan sel telurnya itu udah dibuahi sama sperma, maka dia akan terjadinya kehamilan. Tapi kalau misalkan dia tidak dibuahi oleh sel sperma, maka itu si sel telur itu akan melebur dan akan luruh dan menjadi darah menstruasi kembali.
Gambar yang selanjutnya ini adalah proses perkembangan janin. Di minggu ketiga ini embrio berhasil menempel dengan sempurna pada rahim. Pada masa ini embrio masih melakukan pembelahan sel serta memperbanyak sel, oleh karena itu belum terbentuk janin ya. Pada minggu keempat ini zigot mulai membelah dan membentuk blastosit. Ukuran embrio akan membesar dari sebelumnya. Pada minggu kelima, tangan bayi sudah mulai tumbuh, namun tidak berbentuk seperti tangan. Nah, tanpa jari-jari. Nah, ukurannya itu kira-kira sebesar 7 mm. Pada minggu ke-6 ini, embrio ukurannya sebesar kacang polong. Nah, kaki sudah mulai tumbuh tetapi masih belum terbentuk seperti kaki, dan juga kepala sudah mulai terlihat tapi masih kecil. Pada minggu ke-7 ini, ukuran embrionya semakin besar. Nah, sistem syaraf mulai berfungsi dengan baik. Embrio bisa menentukan refleksi pada bunda. Pada minggu ke-8 dan 10, embrio sudah disebut sebagai janin. Nah, wajah janin itu semakin jelas, tapi kepala bayi masih lebih besar dibandingkan badannya. Nah, jantung di sini sudah mulai bekerja dengan sempurna. Pada minggu ke-11 sampai 13 ini tubuh sudah mulai terbentuk, sudah mulai bisa menelan. Perkembangan dan pematangan organ dari sebelumnya itu sudah berkembang. Pada minggu ke-14 sampai ke-18, beratnya itu sebesar 57 sampai 113 gram dan panjangnya sekitar 10 sampai 13 cm. Pada minggu ke-16 sudah bisa terlihat jenis kelaminnya dengan USG muncul rambut-rambut halus. Pada minggu ke-19 sampai ke-22, ukuran janin sudah mencapai 25 hingga 28 cm dan memiliki berat 227 sampai 454 gram. Janin sudah bisa dengar dan merespon gerakan, sudah bisa merasakan tendangan dan berbagai gerakan. Pada minggu ke-23 sampai ke-29, pankreas janin mulai bekerja efektif dan paru-paru semakin matang. Bulu mata dan alis sudah terlihat, sudah bisa bernafas, dan semua organ dan sistem sudah semakin matang. Pada minggu ke-30 sampai ke-35, janin semakin aktif dan gerakannya lebih terasa oleh ibu hamil, sehingga ruang gerakannya dalam rahim semakin terbatas, organ-organ terus matang dan janin siap untuk lahiran. Minggu ke-36 sampai ke-41 ini adalah minggu terakhir kehamilan. Nah, berat badan janin itu sudah mencapai 2,7 hingga 3,6 gram dan panjang badannya sekitar 46 cm. Janin siap untuk dilahirkan. Semua organ sudah terbentuk dan berfungsi dengan baik. Di sini adalah tahapan dalam proses persalinan, di mana yang pertama itu adalah kala 1. Kala 1 itu adalah kala pembukaan 18 jam. Serviks membuka dari 0 sampai 10 cm, ditandai dengan keluarnya lendir bercampur darah karena serviks ini mulai membuka dan mendatar. Darah berasal dari pecahnya pembuluh darah kapiler dan pergeseran-pergeseran ketika serviks mendatar dan membuka. Kala 2 yaitu kala pengeluaran janin, ketika pembukaan serviks sudah lengkap dan berakhir dengan lahirnya bayi. Nah, terjadi 1-2 jam. Kala 2 ini pada primipara berlangsung selama 2 jam dan pada multipara 1 jam. Apabila kepala janin telah sampai di dasar panggul, vulva mulai terbuka, rambut kepala kelihatan. Pada tahap ini juga ada yang namanya episiotomi. Nah, tujuannya itu agar tidak terjadinya robekan yang tidak teratur. Kala 3 itu kala pengeluaran plasenta atau kala uji, dimulai setelah lahirnya bayi dan berakhir dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Seluruh proses biasanya berlangsung 5-30 menit setelah bayi lahir. Nah, perubahan psikologis kala 3 ini ada ibu ingin melihat, menyentuh dan memeluk bayi, merasa gembira, lega dan bangga, dan merasa sangat lelah. Kala 4 yaitu kala pengawasan, yaitu terjadi selama 2 jam. Kala 4 dimulai setelah lahirnya plasenta dan berakhir 2 jam setelah proses tersebut. Observasi yang harus dilakukan kala 4 yaitu yang pertama tingkat kesadaran, yang kedua pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi, pernafasan, dan yang ketiga kontraksi uterus, dan yang keempat terjadinya pendarahan. Pendarahan normal itu jika jumlah tidak melebihi 400 sampai 500 cc. Gambar selanjutnya itu adalah gambar fisiologi laktasi. Di sini ada proses ibu menyusui bayinya. Nah, di sini hisapan mulut bayi pada puting susu ibu akan merangsang kelenjar hipofisis anterior. Nah, kemudian memproduksi sejumlah prolaktin, hormon utama yang mengandalkan pengeluaran air susu ibu. Kemudian di sini ada refleks let down atau refleks ejeksi susu, di mana hisapan puting dapat merangsang kelenjar hipofisis posterior untuk menghasilkan hormon oksitosin. Lalu di bawah pengaruh oksitosin, sel-sel di sekitar alveoli berkontraksi mengeluarkan susu melalui sistem duktus ke dalam mulut bayi. Gambar selanjutnya itu adalah bagian-bagian dari payudara, di mana di sini ada dinding toraks. Dinding toraks ini adalah rongga tubuh dikelilingi oleh tulang rusuk, tulang yang terisi jantung, dan paru-paru pembuluh darah besar. Selanjutnya itu adalah otot dada, yaitu memberi tenaga tambahan untuk bagian atas tubuh seperti bahu, lengan, dan juga tangan.
Yang selanjutnya itu ada lobus, yaitu berperan dalam menghasilkan ASI pada saat menyusui. Nah, yang keempat yaitu ada puting susu. Fungsinya yaitu adalah saluran untuk mengeluarkan susu. Selanjutnya ada areola, yaitu fungsinya untuk melumasi kulit payudara. Lalu ada saluran susu, tempat susu dialirkan dari lobulus ke puting susu. Lalu ada jaringan adiposa, yaitu jaringan lemak untuk menentukan bentuk dan ukuran payudara wanita. Lalu ada kulit, yaitu melindungi tubuh bagian dalam. Nah, gambar selanjutnya itu adalah posisi pelekatan saat menyusui. Di sini ada pelekatan yang benar dan juga ada pelekatan yang salah. Pelekatan yang benar itu adalah ketika areola dan juga puting susunya itu masuk ke dalam mulut bayi. Sedangkan pelekatan yang salah itu adalah ketika puting susunya saja yang masuk ke dalam mulut bayi, sedangkan areolanya tidak masuk. Nah, itu akan membuat susu ibu akan menjadi sakit. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.